Kita kembali ke informasi sepak bola, saudara, di mana duel antara Persib Bandung kontra Madura United yang berakhir tanpa pemenang. Hasil ini membuat Laskar Sapeh Kerap gagal keluar dari zona degradasi. Oh, ini dia. Dan sekarang Anda lihat pemirsa semua tendangan. Menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung mendapat peluang emas di menit 23. Sayang, tendangan Tyran Del Pino masih mampu dimentahkan kiper tamu. Madura United pun buka tanpa peluang. Hampir saja Laskar Sapeh Kerap menciptakan gol andai umpan Yusef Ezejari mampu disambar lulinya. Skor 0-0 bertahan hingga rehat. Skenario serupa terjadi di babak kedua. Sejumlah peluang dari kedua tim tak ada yang berbuah gol maksud kami. Hal ini membuat skor 0-0 bertahan hingga laga usai. Meski imbang, Persib Bandung masih bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 51 poin. Sementara Madura United gagal keluar dari zona degradasi. Dan sekarang Anda lihat pemirsa. Di laga lain, saudara, Borneo FC sukses merebut angka maksimal kala tandang ke markas Persita Tangerang. Tundukan pendekar Cisadane, Serdadu Pesut Etam, berhak naik ke posisi 5 klasemen sementara. Bahaya tertebak pemirsa. Tandang di Stadion Indomilk Arena rumah Persita Tangerang, Borneo FC mendapatkan hadiah penalti usai Berguinho dilanggar di kotak terlarang. Dia mengambil ataupun memotong. Matthew Spato yang maju sebagai Algojo sukses menunaikan tugasnya dengan sempurna. 1-0, Borneo FC memimpin dan bertahan hingga kedua tim masuk ke ruang ganti. Berikan semangatmu, tendangan keras. Unggul 1 gol tak membuat Pesut Etam mengendurkan serangan di paruh kedua. Hasilnya serbuan Borneo FC kembali berubah gol di menit 50. Mariano Peralta menggerakkan skor bagi tim tamu. Tak mau dibuat malu di kandang membuat Persita Tangerang mencoba bangkit. Di menit 68, pendekar Cisadane berhasil meluruskan ketinggalan lewat gol indah yang dicetak Ember Besa. Sayang, gol ini tak mampu menyelamatkan Persita dari kekalahan. Menang 2-1 membuat Borneo FC menggeser Bali United dari posisi 5 klasemen sementara. Bisa mencetak gol kali ini dan usaha yang terus menerus ternyata belum mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Akhirnya skor. Penyelenggaraan musim pertama berjalan sukses, Indonesia Pingpong League IPL musim kedua siap bergulir kembali. Ketua IPL, M. Salem Mustafa menjelaskan pada IPL 2025, klub kontestan boleh menggunakan pemain asing guna meningkatkan persaingan dan mutu kompetisi. Liga Pingpong pertama di Indonesia, Indonesia Pingpong League 2024 sukses terselenggara dengan baik. Animo peserta di musim pembuka sangat tinggi ditandai dengan 27 klub partisipan. Pun demikian dengan persaingan di 4 seri kompetisi yang cukup ketat. Berkaca dari kesuksesan ini, penyelenggara siap menggulirkan IPL musim kedua 2025. Ketua IPL M. Saleh Mustafa menjelaskan IPL 2025 akan naik kelas. Sejumlah inovasi dan penyempurnaan disiapkan, salah satunya memperbolehkan tim kontestan menggunakan 1 pemain asing. Selain menambah keseruan, kehadiran pemain asing juga diharapkan membuat pertandingan semakin kompetitif. Kita ingin ada challenge, ya. Jadi untuk divisi elit ini kita berikan ketentuan, yaitu dia bisa menggunakan 1 pemain asing. Pemain asing untuk kita bisa mengukur ya sejauh mana kemampuan atlet pemain-pemain kita dihadapkan dengan pemain asing. Selain itu, guna mewujudkan komitmen pembibitan dan pembinaan, IPL juga akan mewadahi kompetisi atlet usia dini. Gelaran ini rencananya akan diputar di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Palembang, dan Pontianak. Angga Nuriski, Kompas TV Jakarta.